Nasib KPK dan pra-peradilan, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Miko Ginting, Marwarar Siahaan, dan melalui sambungan telepon masih ada pelaksana tugas Wakil Pimpinan KPK Johan Budi. Bang Johan. Iya, halo. Ya, Bang Johan, ini kalau saya mencoba untuk mengutip pernyataan Pak Ruki yang mengatakan bahwa sudah ada 370 sekian kasus yang ditangani oleh KPK dan sudah punya putusan inkrah. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini seolah-olah yang 300 lebih itu menjadi sebuah putusan yang apa istilahnya salah seperti itu. Saya mencoba untuk mengutip Jubir MA Hakim Agung Swadia mengatakan ya kalau sekarang diputus putusan ini kan tidak berlaku surut. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan yang lalu. Nah ini gimana KPK akan bersikap? Ya, apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung itu pendapat pribadi menurut saya sih. Ya. Itu bisa juga tidak dituruti oleh tersangka-tersangka atau terpidana yang ingin melakukan itu. Dan apa sih yang paling dikhawatirkan oleh KPK sebetulnya dengan putusan ini? Bukan hanya soal kasusnya Pak Hadi Purnomo tentunya kan? Pokoknya dampaknya sangat luas ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ruki tadi di dalam tayangan itu, kalau perkara-perkara yang dipersoalkan itu adalah mendasar pada penyelidik itu tidak sah gitu ya. Ini kan jantungnya KPK ini, karena semua perkara di KPK untuk naik ke proses penuntutan di persidangan itu kan bermula dari penyelidikan. Nah kalau jantung ini dianggap penyidiknya tidak sah, artinya produk turun dari proses itu kan tidak sah juga gitu. Nah ini kan bisa berbondong-bondong orang untuk mempersoalkan itu, tidak hanya yang sudah 371 yang sudah inkrah itu, tapi juga saat ini ditangani oleh KPK, Bang Johan. Kenapa? Ada berapa banyak kasus yang saat ini ditangani KPK? Sekarang yang di penyelidikan itu ada sekitar 50 lebih ya. Kemudian di penyidikan itu ada 36 ya. Dan bisa jadi dari hasil putusan pra-peradilan ini semua menjadi sesuatu yang ya kalau ini dianggap betul berarti tidak bisa dilanjutkan, seperti itu maksudnya kan? Ya, jadi yang saya harapkan itu juga persepsi kepada publik itu jangan dianggap bahwa putusannya Iswandi ini adalah sebuah kebenaran hakiki gitu ya. Baik. Yang kedua kemudian juga harus dilihat putusan pra-peradilan ini kan bermacam-macam putusannya gitu loh. Jadi seolah-olah ada 3 pra-peradilan yang dikabulkan oleh hakim langsung divonis bahwa berarti KPK selama ini nggak benar gitu. Itu kan nggak boleh juga karena masing-masing itu berbeda-beda kasus big dan soal ini ya. Lebih yang dipersoalkan waktu itu tentang subjek hukumnya ya. Pak BG ini menurut Hakim Sarpin dia bukan penyelenggara negara dan bukan penegak hukum sehingga tidak bisa ditangani oleh KPK. KPK tidak berwenang. Baik Bang Johan. Bahkan ke kejaksaan. Kemudian Ilham soal barang bukti, alat bukti yang kata hakimnya KPK tidak bisa menunjukkan yang disebut dengan 2 bukti yang cukup itu, meskipun proses pra-peradilan namanya juga pra-peradilan itu kan tidak bicara soal substansi materi, tapi soal prosedur. Oke, putusan Hakim Ilham kemudian kita ubah strateginya. Nah, ketika putusan ada pra-peradilan Hadi Purnomo, kita sudah siapkan itu bukti-bukti yang kira-kira mau ditanya gitu ya. 3 troli waktu itu. Ternyata bukan itu yang disentuh oleh hakim, tapi hakim justru memutuskan pada yang tidak diminta sebenarnya terlalu luas putusannya itu, yaitu menganggap bahwa KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik yang di luar polisi dan kejaksaan. Nah, ini kan berbeda-beda ininya dan semakin menguatkan persepsi yang menyebut bahwa dan ini ada skenario besar yang memang untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi gitu. Ada skenario besar, maksud Anda, Bang Johan, Anda ingin mengatakan bahwa Hakim Aswandi ini merupakan bagian dari skenario besar untuk melemahkan KPK seperti itu? Bukan Hakim Aswandinya, di serentetan pra-peradilan yang diarahkan ke KPK ini itu kan putusannya berbeda-beda tadi sudah sampaikan, sehingga ada muncul
persepsi yang tidak bisa disalahkan. Ini jangan ada skenario besar yang kemudian memang ingin memberangus pemberantasan korupsi gitu, paling tidak melambatkan upaya pemberantasan korupsi. Jadi kerja KPK yang bertahun-tahun ini kan menjadi tidak ada apa-apanya gitu loh. Dengan adanya putusan bahwa KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik. Padahal kita bekerja sejak 2004 itu ya dengan komposisi penyelidik yang seperti sekarang ini, ada yang dari polisi, ada yang dari BPKP dan lain sebagainya. Baik, Bang Johan, boleh saya simpulkan sedikit bahwa tadi juga saya mengutip pernyataan Anda bahwa putusan pra peradilan kasus Pak Hadi Purnomo ini oleh Hakim Haswandi ini membuat apa yang sudah dilakukan oleh KPK ini seolah-olah dalam tanda kutip salah. Iya, kalau itu dianggap sebuah kebenaran hakiki gitu ya, putusan itu, tapi kan harus dijalan dulu ya. Baik. Itu kan menjadi ya yang terhadap perkara yang sudah diputus bahkan sudah berkekuatan hukum tetap ya, apakah itu di tingkat pertama, tingkat banding atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung di sana, itu menjadi dipertanyakan, jangan-jangan itu juga salah gitu. Yang itu kan diputus oleh hakim sendiri juga kan, putusan putusan hukum tetap itu gitu. Baik, Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi, Bang Johan. Oke, ya.